Selamat pagi, Ya, Bu. ya pagi. Saya izin share screen ya. Hari ini karena kita tidak bisa praktikum di Labcom ya, karena ada UTBK ya, UTBK apa sekarang namanya? SNBT. Nah, rada SNBT ya. Jadi karena Labcomnya digunakan untuk ujian, jadi kita sekarang praktikumnya online ya. Jadi mohon maaf karena harus di online kan gitu ya. Padahal harusnya bisa offline. Oke, PPT saya sudah terlihat di rekan-rekan semua. Ada, Ibu. Sudah, Bu. Oke, baik. Jadi hari ini, ya, hari ini kita akan sudah masuk ke sesi Lumion. Saya nggak tahu karena beberapa dari kalian itu banyak yang mengulang terutama ya. Banyak yang terkendala di ini ya, gadget ya. Saya nggak tahu yang di angkatan 2023 gitu ya, apakah ada kendala juga atau tidak gitu ya, karena untuk merunning software ini kan lumayan ya, perlu apa namanya, perlu spek laptop atau komputer yang juga high spec ya, atau pilihannya adalah menggunakan Lumion yang versi lebih lama. Nah, Lumion yang versi lebih lama biasanya sedikit lebih ringan dibanding dengan versi-versi yang lebih baru ya. Oke, hari ini karena kita akan pengenalan Lumion, nanti sebenarnya saya akan menimbang untuk kasus khusus ya. Untuk kasus khusus karena yang sudah mengulang misalnya 2 sampai 3 kali nanti akan saya coba pikirkan gimana supaya kalian tetap lulus. Karena mau tidak mau UASnya itu kan pasti akan ada Lumionnya ya. Kan ada Lumionnya dan itu harus bisa diusahakan sebenarnya. Terus saya mau memberi keringanan tapi harus tetap bisa diusahakan. Oke. Iya, kenapa harus lulus MK ini? Karena semester depan sudah penerapan kurikulum 2025 dan di kurikulum 2025 Komgraf 2 sudah tidak ada ya. Yang ada itu adalah MK Komgraf saja. Jadi Komgraf 1 dan Komgraf 2 dilebur. Jadi kalau kalian tidak lulus MK ini semester ini, maka kalian kemungkinan besar harus mengambil mata kuliah lain supaya SKS-nya bisa terpenuhi gitu ya. Atau ya mengambil mata kuliah MK Komgraf Komgraf tapi bersama dengan saya lupa itu ada di tingkat 4 atau tingkat 6 gitu ya. Jadi tingkatannya sudah berbeda lagi. Studionya juga nanti udah berbeda lagi di kurikulum baru ya. Dan kalian angkatan 2023 terutama 2023 dan 2024 adalah angkatan yang paling signifikan terkena dampak dari kurikulum baru. Jadi kalian yang akan apa ya, yang akan dosen walinya akan lebih pusing. Berarti Bu Vita, Pak Dava, Bu Nisa akan lebih pusing. eh saya aja yang nggak jadi dosen wali aja puyeng gitu ya, apalagi nanti dosen walinya. Oke, ini ya. Jadi harapannya tidak ada yang mengulang lah, please gitu ya di MK ini ya. Karena ini terakhir kali mungkin ada Komgraf 2 last time. Jadi tidak akan ada lagi Komgraf 2 selanjutnya, yang ada hanya MK Komgraf ya. Jadi itu perlu direnungkan dan pikirkan ya supaya tidak apa namanya, tidak sampai mengulang. Oke, hari ini kita cukup pengenalan saja gitu ya, dan bagaimana mengimport 3D models gitu ya ke dalam dari SketchUp ke Lumion gitu ya. Jadi Lumion ini dia salah satu software yang bisa digunakan untuk merender. Kenapa kami putuskan untuk mengajarkan Lumion saja? Karena Lumion termasuk salah satu aplikasi yang cenderung lebih banyak digunakan di perusahaan-perusahaan saat ini gitu ya, di perusahaan yang dia memang ada atau memiliki kebutuhan untuk 3D visualizer gitu ya. Jadi kebanyakan di Lumion atau Enscape atau bahkan sekarang sudah sampai ke BIM gitu ya, yang lebih advance lagi, yang lebih banyak dibutuhkan gitu. Tapi Lumion aja, komputer sharing facilities kita aja belum mensupport gitu ya, apalagi BIM gitu ya. Saya juga jadi mikir gitu kalau misalnya diajarin BIM ya kayak mana gitu ya. Padahal itu yang dibutuhkan sebenarnya karena kerjanya bisa lebih cepat. Oke, eh kita mulai dulu gitu ya dengan kenapa kenapa kita harus tahu dulu Lumion itu apa gitu ya. Nah, jadi Lumion ini sebenarnya
Ya Allah bahasanya easy, fun to use ya juga sih. Di sini ada nggak yang pernah main The Sims? The Sims, The Sims City ya dan sejenisnya. Ada nggak yang suka main itu atau pernah main itu The Sims City? Ada? Ada nggak yang pernah main The Sims? Nanya dulu saya. Ada, Bu. The Sims. Ada, Ada, Bu. Bu. Ada, Bu. Ada ya, oke, The Sims. Jadi sebenarnya Lumion ini dia sedikit dia secara tampilan agak mirip lah ya, agak mirip dengan The Sims City. Tapi ada lagi lah yang lebih mirip lagi yang lain. Tapi kalau misalnya kalian apa namanya kalau kalian bandingkan gitu ya, kayak misalnya pemberian material, kemudian juga kalau import nggak bisa ya kalau import di The Sims ya. Tapi secara tampilan itu agak mirip dengan The Sims lah. Makanya kenapa ada orang yang mengatakan dia fun to use atau ya apa ya termasuk yang apa ya kalau digunakan itu cukup mudah gitu ya, cukup mudah dipahami dan bisa tidak mempersulit lah gitu ya bahasanya ya. Nah, Lumion ini juga dia bisa memberi dia cukup efektif gitu ya, dia cukup efektif untuk memberikan visualisasi gitu ya, terutama dalam bentuk 3D environment atau maksudnya lingkungan tiga dimensi gitu ya, dan bisa menciptakan image atau gambar yang dia impresif untuk presentasi gitu ya dan kakak kelas kalian banyak tuh yang dia konsentrasi desain atau perencanaan yang menggunakan ini gitu ya. Nah, kalau kalian ketahui sekarang di program studi arsitektur lanskap itu sudah tidak ada kelompok keilmuan yang terpisah lagi. Jadi kan kalau dulu sebelumnya ada kelompok keilmuan perencanaan dan desain lanskap, kemudian ada satu lagi kelompok keilmuan manajemen dan material lanskap. Nah, sekarang kelompok keilmuannya sudah hanya satu gitu ya di program studi, yaitu kelompok keilmuan perencanaan, perancangan dan pengelolaan lanskap. Jadi ada 3PL gitu ya. Jadi perencanaan, perancangan dan pengelolaan lanskap. Jadi itu hanya itu saja, hanya satu kelompok keilmuan. Jadi dosen-dosen pun akan terkonsentrasi di satu kelompok keilmuan itu. Nah, di kelompok keilmuan tadi yang perencanaan perancangan itu penelitiannya banyak yang arahnya menggunakan model 3D-nya itu adalah model 3D Lumion. Karena ya tadi easy to use gitu ya, mudah digunakan, kemudian juga tidak, cuman ya kekurangannya kalau menurut saya perlu spek laptop aja gitu yang lebih baik gitu ya. Yang dia baik itu apalagi ngerunning buat video gitu ya, apalagi ngerunning buat ngerender image yang high res gitu ya. Nah, itu lebih ini lagi lebih gila lagi gitu ya spek yang dibutuhkan ya. Oke. Nah, di sini juga Lumion itu di Lumion ini enaknya kita bisa membuat istilahnya lingkungan dari tempat yang akan kita rancang. Jadi lingkungan environmental sekitarnya itu bisa dibuat. Kemudian juga ada vegetasi yang bisa kita tambahkan. Ada texture juga yang bisa kita pilih gitu ya. Semakin semakin baru Lumionnya, itu kalian bisa mendapatkan jenis material yang atau ibaratnya keberagaman dari library Lumionnya itu lebih beragam atau lebih banyak pilihannya gitu ya. Kalau misalnya dulu gitu pas Lumion 5, saya ingat sekali gitu pohonnya tuh ya cuman itu-itu saja dan pohonnya rata-rata tidak ada yang ada di Indonesia. Jadi ya apa ya udah sudah library-nya terbatas, pohonnya pohon luar negeri gitu ya, Amerika dan sekitarnya. Jadi mau tidak mau ya kita seolah menjustifikasi pohon tersebut mirip. Walaupun di kondisi yang sekarang gitu ya, di Lumion yang sekarang jenis-jenis pohon gitu ya, itu sudah lebih banyak dan beragam, tapi tetap saja tidak beragam tanaman yang ada di lingkungan tropis gitu ya. Nah, itu yang mau tidak mau jadi challenging untuk apa namanya kita gitu ya ketika merender 3D landscape gitu ya, terutama menggunakan Lumion. Oke, aduh. Nah, misalnya seperti ini gitu ya, yang environment-environment seperti ini bisa dibuat di apa namanya di Lumion gitu ya dengan efek atau bahkan kita bisa kalau di Lumion itu dia bisa copy paste style gitu ya atau ya supaya konsisten gitu ya atau meload style yang sudah sempat kita save gitu. Ketika kita memiliki style tersebut, nah itu juga di Lumion bisa. Makanya
Kadang kalau misalnya, kalau saya dulu di kantor yang sebelum ke ITERA ini, kantor kami tuh ada library yang untuk keperluan project apa yang kita pakai style Lumion A gitu. Atau misalnya nanti untuk keperluan project apa yang kita pakai style Lumion B. Jadi gitu ya, kira-kira ininya. Cuman ya saya nggak tahu sih, kayaknya ini akan berat banget nih untuk di beberapa laptop yang speknya memang tidak kompatibel untuk Lumion ya. Nah, itu yang perlu saya pikirkan, bagaimana kalian bisa tetap bisa bisa Lumion atau pilihannya apa harus ganti ke SketchUp gitu buat videonya di SketchUp atau bagaimana. Nanti itu yang perlu kita diskusikan ya. Nah, ini juga sama ya, ya tampakan Lumion seperti ini gitu, rumputnya bisa disetting gitu ya. Tapi ya kalian perlu ngulik gitu karena kalau di perkuliahan ya terbatas gitu atau di praktikum terbatas waktunya ya. Jadi kalian tidak bisa dapat ilmu lebih banyak gitu atau ilmu dominan. Makanya saya sampaikan kalau kalian ada waktu luang gitu ya, ikut workshop yang ada di luar. Workshop apapun yang dia bisa meningkatkan kemampuan kalian gitu ya, skill kalian dalam membuat gambar grafis yang lebih baik gitu ya. Karena kalau merasa kurang itu jangan diem aja. Tapi kalian harus berusaha apakah harus misalnya kalian apalagi kalau yang sudah dapat privilege gitu ya punya spek laptop yang bagus gitu ya. Kalau saya jadi kalian, ya saya mending ikut workshop, ikut pelatihan yang dia bisa meningkatkan skill saya gitu. Karena dulu saya pas jadi kalian, pas mahasiswa, saya tuh selalu berpikir ilmu yang saya dapatkan dari kampus saya di IPB tuh nggak cukup. Sedangkan persaingan saya di luar sana, kalau saya mau kerja di perusahaan multinasional, mau kerja di luar negeri, itu nggak mungkin. Saya cukup dengan skill yang diajarkan di kampus saja. Nah, kalian harus punya mindset seperti itu. Jangan punya mindset, oh ya udah, saya udah cukup kok belajar di kampus. No, jangan kayak gitu ya. Jadi mahasiswa itu harus ada keinginan untuk belajar lebih. Ya, dan saya ingetin sekarang gitu. Karena sebelum nanti jangan sampai ingat ya, omongan saya ini pasti akan kalian rasakan ketika sudah bekerja. Jangan sampai kalian merasakan saya nyesel nggak ikut apa yang disarankan Ibu Ina. Pegang aja omongan saya. Karena saya udah merasakan gitu ya, jadi mahasiswa dulu kuliah S1 dan saya haus akan ilmu ketika S1-nya gitu sampai ikut sayembara, ikut workshop di sana sini gitu. Itu saja menurut saya masih kurang gitu. Oh, ternyata di dunia kerja saya harus bisa Adobe Illustrator, apalagi dikerja di perusahaan multinasional, harus bisa Adobe InDesign. Itu aja nggak diajarkan gitu. Padahal kalau misalnya mau diajarkan di sini bisa saja. Cuman masalahnya nggak cukup gitu SKS-nya untuk 16 pertemuan gitu ya. Jadi ya kami harus memilah kira-kira mana yang lebih diprioritaskan gitu ya. Saya dulu merasakan seperti itu. Saya pikir, oh saya sudah punya bekal yang cukup untuk di perusahaan multinasional gitu. Tapi ternyata begitu masuk perusahaannya, ikut ritme kerjanya gitu ya, dengan skema yang apa-apa harus cepat gitu ya. Sedangkan saya dalam proses masih belajar, harus belajar Adobe Illustrator, Adobe InDesign apalagi pokoknya semua Adobe itu saya harus kuasai waktu itu karena pekerjaan terintegrasi antar perusahaan berbagai cabang itu ya harus begitu harus pakai software yang sama gitu kan supaya filenya bisa dibuka dan karena kan license-nya otomatis kan sama gitu ya jadi ya sesulit itu dan nggak bisa di dunia kerja itu kalian belajar dedicated waktu tuh nggak ada ya waktu kerja 8 jam gitu kan. Ya kalau mau belajar ya di luar itu. Ya kalau kalian mau apa? Karena menurut saya generasi kalian itu kalau kemarin tuh saya diskusi etika profesi, Bu, generasi kami tuh generasi yang work life balance, Bu. Apalagi itu work life balance. Berarti pulang kerja ya udah istirahat maunya. Mana ada yang mau belajar, bener nggak? Jadi ya hantamlah kalian gitu ya kebutuhan kalian ketika masih mahasiswa. Supaya ingat kata-kata saya, jangan nyesel nanti ya kalau tidak haus ilmu dari sejak mahasiswa. Karena jadi mahasiswa itu menurut saya privilege yang luar biasa ya. Oke, nah ini ya. Di sini juga Lumion, kalian bisa menggunakan apa namanya? Kalian bisa menggunakan Lumion juga untuk interior, visualisasi interior, gitu ya. Banyak juga yang interior menggunakan ini. Atau kalau rekan-rekan saya di arsitektur itu biasanya mereka menggunakan 3D Max atau V-Ray gitu ya. Menggunakan 3D Max atau V-Ray. Nah itu juga banyak yang menggunakan V-Ray ini dia bawaan dari SketchUp kalau di ini. Saya dulu karena Lumion itu termasuk yang sulit gitu ya, license-nya atau crack-nya saya dulu dapatkan.
gitu ya 2013-2014. Jadi ya saya apa namanya lebih cenderung menggunakan V-Ray gitu karena V-Ray kan dia sudah easy to install gitu di SketchUp. Jadi kebanyakan ya kami menggunakan V-Ray, ya udah kita V-Ray aja gitu di SketchUp gitu tanpa ke Lumion karena waktu itu saya pas generasi saya kuliah tuh saya baru ngalamin Lumion 5 itu waktu itu Lumion 5 mau ke 6 kalau nggak salah. Jadi yang masih wah limited sekali speknya harus spek tinggi juga karena merender dan lain-lain. Ya apa namanya saya merasakan lah intinya jadi sempat jadi kalian gitu ya untuk apa namanya. Tapi kalau saya dulu nggak ada mata kuliah komgraf ini. Jadi saya belajarnya itu ya untuk ngerender buat sayembara dulu sayembara atau misalnya saya bantu orang ngerjain proyeknya gitu. Nah itu yang kayak gitu tuh yang agak berat. Nah, ya, jadi yang interior-interior seperti ini, nah ini juga di rendernya di Lumion gitu ya, supaya dapat hasil yang baik. Nah ini juga sama, ini juga bisa untuk render environment gitu ya, atau kalian ingin create ambience yang seperti apa gitu ya, membuat seperti apa gitu ya, pengalaman ruang atau efek yang ingin kalian berikan, efek dramatis apa yang ingin diberikan, nah itu juga bisa di Lumion ya. Nah, ini juga sama, yang seperti ini juga sama. Jadi ingin seforest apa, sehijau apa, itu juga bisa diatur. Atau ada kabutnya, ada basah-basahnya rumputnya, atau rumputnya mau yang tebal atau yang tipis, itu juga bisa diatur. Nah, ini juga siang malam dan detailing apa namanya furniture itu juga bisa ya di Lumion ya. Nah, ini untuk yang pengenalan. Nah, jadi kalau di Lumion ini istilah yang kita gunakan adalah rendering. Rendering ini apa sih? Dia adalah komponen dasar untuk grafisnya satu komputer dan rendering ini biasanya proses kita dalam mengubah scene 3D gitu ya. Jadi sebuah gambar supaya siap untuk siap untuk dipresentasikan gitu ya. Nah, rendering ini juga dia pakai algoritma untuk animasi, pemodelan gitu ya, tekstur, supaya apa? Didapatkan gambar yang siap untuk dipresentasikan. Oke ya. Nah, rendering ini awalnya apa sih? Sebenarnya rendering ini awalnya ada gitu dibutuhkan karena ya kita perlu menampilkan gambar yang impresif gitu ya untuk meyakinkan klien sebenarnya. Untuk meyakinkan klien atau di studi lain bahkan gambar seperti ini tuh dibutuhkan tadi kalau apa namanya yang 3D itu orang astronomi, biologi, arsitektur atau ilmu terapan lainnya gitu ya untuk memberikan persepsi misalnya ke masyarakat juga itu ada yang seperti itu gitu ya. Jadi ya beda ya impresi gambar yang diberikan efek matahari misalnya gitu ya. Kayak ini forest bathing gitu. Mandi 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 seperti istilahnya apa? Ya kalau ya saya taunya bahasa Sundanya. Ya berjalan di hutan, menikmati suasana hutan gitu ya di antara ada matahari yang masuk di antara apa pepohonan gitu ya. Nah, ya model-model kayak gitu ya. Itu kan ini ya sebuah sebuah kejarangan atau sangat jarang sekali gitu ya ada di lingkungan kita gitu di mana. Kalau di Lampung ada hutan, bisa ini oh bisa di Tera ada ya di ITERA cuman ya mataharinya ada yang masuk ada yang enggak gitu ya jadi yang dapat seperti ini gitu ya efek dramatis seperti ini ya tidak gitu nah oke. Nah ini sebenarnya ada top 10 untuk apa namanya 3D rendering gitu ya software 3D rendering ini yang umum digunakan ya 10 software ini 10 software ini ada Unity, Blender. Nah, kalau Blender ini sama banyak kawan saya yang di arsitektur banyak yang pakai Blender, 3D Max itu ada. Kemudian Lumion, V-Ray itu yang banyak. Kemudian ada juga sekarang mereka juga pakai software yang lain juga lebih bagus nggak kalah bagus ya dengan ini. Ya, William, ada apa? Oh enggak Bu, maaf Bu kepencet. Oke. Tapi kalau ada Maaf. yang Ryzen ya saya jawab lah. Oke, nggak ada yang mau ditanya, William? Karena kamu Ryzen. Oh enggak Bu, kepencet tadi Bu, maaf Bu. HP. Oke, oke, baik. Saya Oke lanjut Bu. ya. Oke, jadi ada software ini ya. Untuk yang ini kalau di landscape yang paling sering digunakan gitu ya. Nah, ini belum masuk yang Enscape. Sekarang sudah banyak juga yang lebih kecenderungannya pakai Enscape. Cuman ya kalau kalian perhatikan ya kan biasanya kalau ada lowongan pekerjaan tuh ya
Nah, saya merhatiin gitu ya ketika saya share lowongan pekerjaan ke alumni-alumni gitu. Oh, ini ada diperlukan misalnya arsitek lanskap. Dia mampu menggunakan software Adobe Photoshop misalnya gitu kan. Biasanya kalau di lowongan kerja apapun even di developer pun seperti itu gitu tertuliskan. Harus bisa 3D rendering misalnya atau harus bisa SketchUp minimum atau harus bisa Lumion atau harus bisa Enscape, V-Ray. Nah, itu tuh biasanya tertuliskan. Inilah yang menjadi dasar kami untuk memilih software apa gitu ya yang akan kami ajarkan di sini gitu. Jadi kalau ditanya ngapain sih nggak ada kerjaan banget gitu harus belajar Lumion gitu kan. Nah, itu bukan berdasarkan keinginan kami, bukan. Satu berdasarkan dari kurikulumnya, yang kedua kami lihat kebutuhan pasar karena kami itu tugasnya adalah mencetak profil lulusan. Profil lulusannya sebagai apa? Apakah sebagai arsitek lanskap atau sebagai arsitek lanskap Palu Gada? Nah, itu juga ya. Makanya kami apa namanya meluruskan ke jalan yang benar gitu ya. Kami butuhnya arsitek lanskap gitu. Jadi kami berikan bekal gitu ya, walaupun sedikit. Kalau menurut saya ini sedikit sekali. Sedikit gitu ya untuk kalian belajar, untuk kalian ketahui. Jadi nanti kalau ditanya pernah dikenalkan ya pernah, nggak buta-buta banget gitu ya. Itu yang penting sebenarnya. Jadi takutnya kalian juga ditanya tahu nggak ini, nggak tahu ya udahlah diam saja kalau tak tahu gitu kan. Ya, nah ini yang pertama nih Unity. Ini platformnya juga bisa 2D, bisa 3D gitu ya. Kemudian ada Blender. Ini Blender juga sama, ini untuk 3D biasanya. Nah, ini 3D ini biasanya kalau Blender ini banyak digunakan oleh arsitek sebenarnya. Lebih dominan banyak digunakan oleh arsitek. Kawan-kawan saya yang arsitek gitu, yang dia jago secara apa namanya? Secara computerized architectural gitu ya. Mereka banyak yang menggunakan Blender gitu ya. Aduh, nggak mau geser. Nah, ini ada lagi 3D Max. Nah, 3D Max ya seperti ini gitu ya. Ini juga sama untuk 3D model, 3D design. Ini ada materialnya juga agak mirip seperti Lumion gitu ya tampilannya. Agak mirip dari sisi material ya. Dari sisi material bentuknya mirip lah gitu untuk apa namanya 3D Max ini. Kemudian ada Maya. Ini juga saya belum pernah kalau Maya ini menggunakan gitu ya. Ini juga untuk modeling ya, simulasi sama rendering. Ini ada Keyshot. Ini juga sama 3D rendering juga ya. Biasanya ke arsitektural. Kemudian ada Cinema 4D. Ini juga sama untuk 3D artist juga banyak yang menggunakan ini. Biasanya untuk animasi sih. Untuk Cinema 4D ini. Kemudian nah ini yang Lumion gitu ya. Ini apa? Software architectural, tapi dia sudah banyak digunakan oleh lanskap karena dari sisi pilihan tanaman gitu ya, kemudian eh, apa namanya lingkungan yang diciptakan itu juga relatif mirip gitu ya, relatif mirip. Oke, kemudian ada Substance Designer gitu ya, ini juga sama aplikasi untuk, tapi ini lebih fokus ke material, jadi untuk create material tapi secara 3 dimensi. Kemudian nah ini yang V-Ray. V-Ray ini ada di mana-mana sebenarnya, cuman yang common banyak digunakan SketchUp, Rhino gitu ya. Nah ini maksud saya yang Rhino ini banyak juga sekarang lanskap, arsitek, urban design itu udah pada pakai Rhino, Revit gitu ya. Nah kalau di kita pakai Lumion aja ngap-ngapan gitu ya. Apalagi pakai Rhino sama Revit. Jadi kita tunggu saja ya. Karena sedihnya ya, Prodi ARL itu sudah berapa kali mengajukan anggaran untuk apa namanya, untuk anggaran komputer gitu ya, komputer high spec. Tapi kami memang tidak pernah di ACC karena mindset ITERA itu ya sharing facilities. Jadi sharing facilities itu ya fasilitas satu digunakan bersama gitu ya. Nah, mungkin karena faktor kita juga masih ini ya, satker ya, belum apa namanya, belum PTN BH gitu ya, seperti apa namanya ITB atau IPB gitu yang mereka bisa punya apa namanya labcom sendiri gitu ya. Wah, itu cita-cita banget. Mudah-mudahan nanti ada kesampaian deh. Saya masih di ITERA, kesampaian ada labcom khusus untuk KRL ya. Kalau saya masih di ITERA. Oke, kemudian Enscape gitu ya. Nah, ini yang Enscape. Nah, ini yang banyak juga digunakan kalau sama kakak-kakak kelas kalian gitu ya. Kalau saya sih relatif jarang pakai Enscape ini. Karena baru belum lama ya, ini yang Enscape ini digunakan gitu ya.
Jadi, tapi kalau kakak-kakak kelas kalian banyak yang menggunakan Enscape. Menurut saya Enscape ini lebih mirip gabungan SketchUp sama V-Ray. Lebih mirip ke arah sana dibanding kalau dibandingkan dengan Lumion gitu. Jadi kalau secara penggunaan texture dan lain-lain lebih realistik Lumion kalau dibanding dengan Enscape. Dari hasilnya ya, saya komparasi hasilnya. Nah, itu berbeda. Oke, nah ini juga ada Twinmotion. Ini juga sama untuk visualisasi juga ya. Ada lagi Corona Render. Logonya belum diganti itu yang bawah ya. Corona Render ini juga sama untuk ini ya, untuk rendering arsitektural. Nah, ini Lumion. Nah, Lumion ini dia software tiga dimensi gitu ya untuk arsitektural dan desain supaya didapatkan hasil yang memuaskan. Nah, ini biasanya ini apa namanya deskripsi dari yang saya maksud. Oh, pohonnya banyak, oh semaknya banyak gitu ya. Makanya kenapa banyak arsitek lanskap yang preferable untuk memilih ini gitu. Karena ya kenapa ini apa ininya banyak gitu ya, beragam gitu yang bisa kalian gunakan. Apa baik pemilihan tanaman, kemudian ambience gitu ya. Nah, ini nih pemilihan tanaman kelihatan ya suara saya. Nah, ini nih. Ini kan semak-semak tuh lumayan banyak. Sebenarnya ada yang ada di wilayah tropis, tapi ada juga yang sebenarnya dia tidak bisa tumbuh sama sekali di wilayah iklim tropis. Biasanya, kalau saya gitu ya, saya ngakalin ya ada nggak tanaman yang mirip gitu, kita rubah warnanya atau ya berusaha supaya dimirip-miripkan gitulah. Ya, jadi dianggap dijustifikasi bahwa dia itu jenis semak apa, entah dibesarkan atau dikecilkan, gitu ya. Jadi diasumsikan seperti itu. Karena kalau di Lumion yang lebih yang lama gitu ya, ini tidak selengkap ini gitu sampai 10 tab. Enggak, dulu saya inget banget yang di Lumion 5 itu ini cuma 3 tab ini nih. 3 pilihan ini. Jadi 3 pun itu kayak pohonnya masih kaku-kaku semua lah. Pokoknya gak ada bagus-bagusnya dulu. Jadi ya sudah gitu karena adanya seperti itu gitu ya. Nah, di sini ada 2.400-an model pohon gitu ya, termasuk transportasi dan eksterior. Kemudian ada 103 apa ambience manusia dan jenis lain gitu ya. Kemudian ada 518 material dan texture, tapi ini hanya untuk Lumion yang 9 gitu ya, yang sekian gitu. Nanti kalau udah ke 11 dan lain sebagainya, itu sudah lebih banyak lagi library-nya ya. Jadi tidak sejumlah ini. Jadi sangat banyak. Kemudian ada 28 tipe dari lanskap ya. Nah, ini untuk apa namanya? Ambience musim. Jadi bisa diatur tuh, misalnya mau rain snow, kemudian presipitasi, mau agak basah-basah gitu ya. Mau ada yang apa gugur daun gitu ya. Ini juga bisa disetting di Lumion. Nah, ini sejarah Lumion. Jadi Lumion ini ternyata dia itu lahir di eh, apa? Leiden ya di 1998, dibuat oleh dua programmer komputer muda gitu ya asal Belanda yang mereka itu membuat apa namanya grafis untuk tiga dimensi karena mereka mungkin berpikir punya kebutuhan untuk itu gitu ya. Nah, di tahun 2007 ini kemudian tim ini maju gitu ya ke arah software tiga dimensi untuk arsitek. Jadi tujuannya ya untuk menghasilkan 3D real time dari visualisasi yang dibutuhkan gitu ya. Kemudian pada Desember 2010 ini ada ide untuk membuat Lumion versi pertama dan dipasarkan. Makanya 2010 aja baru hadir Lumion pertama gitu ya. Saya 2013-14 udah Lumion 5 apa 6 gitu waktu itu. Jadi ya memang masih baru gitu. Jadi ya kebayang aja di saya dulu ketika S1 itu ya nggak belajar 3D visualizer yang sampai level Lumion gitu. Jadi beneran kami belajar di luar mata kuliah dan itu otodidak. Jadi otodidaknya ya baik apa supaya kami mau belajar sayembara. Jadi di push sayembara itu bukan perkara menang atau kalahnya, tapi yang dipelajari adalah manajemen waktu, manajemen tim, juga dari proses belajarnya. Kalau kalau saya gitu ya, saya juga punya temen gitu ya, dia mindsetnya kalau ada proyek apa diterima dulu. Jadi tidak picky terhadap proyek karena mindsetnya adalah satu kepercayaan orang terhadap proyek yang diberikan kepada kita. Yang kedua adalah proyek itu kalau kita seriuskan itu bisa jadi proses belajar. Karena menurut saya di setiap kenapa gitu ya?
Orang yang misalnya dengan pengalaman 5 tahun, 10 tahun, bayarannya tentu berbeda, gajinya tentu berbeda. Karena yang mahal itu adalah bukan kuliahnya. Tapi yang mahal itu adalah pengalamannya. Dan pengalaman itu tidak ada kuliahnya. Dan apa selain tidak ada kuliahnya, kalian mau cari di mana pengalaman? Dan tiap orang itu punya pengalaman dan perjalanan yang berbeda nanti masing-masingnya. Dalam perjalanan karir maupun misalnya prosesnya gitu ya. Nggak ada yang apa misalnya ada yang dia mungkin dapat proses karirnya singkat gitu ya. Ada yang proses karirnya gitu untuk sampai ke titik tertingginya juga penuh liku gitu ya. Perlu belajar banyak. Nah itu ada. Jadi berbeda-beda. Ya, jadi itulah yang menyebabkan kenapa bayaran seseorang semakin besar apa namanya tahun gitu ya, pengalaman 10 tahun, pengalaman 5 tahun tentu bayarannya akan berbeda atau pengalaman 0 tahun fresh graduate tentu akan berbeda karena kenapa belum punya pengalaman gimana menghandle klien, pengalaman bagaimana memanajemen tim. Jadi nggak ada apa-apanya. Ada langit di atas langit kalau saya selalu bilang seperti itu. Jadi tidak apa namanya mau sombong pun nggak bisa kalau kita di profesi itu. Karena kenapa? Ada yang jauh berkali-kali lebih hebat dari kita. Jadi ya mau tidak mau kita belajar. Jadi kalau misalnya ketemu, kalau saya gitu yang di proyek itu yang saya selalu tanamkan mindset dengan orang yang join dengan saya gitu ya. Kalau pekerjaan, kita lihat, oke nanti kita lihat bayarannya. Tapi yang paling penting untuk saya itu adalah pengalamannya dulu. Karena menurut saya ya tadi pengalaman itu tidak ada kuliahnya. Jadi kamu tidak akan tahu bagaimana proses sulitnya suatu karya itu terbangun kalau kamu tidak merasakan bagaimana sulitnya prosesnya. Dan itu adalah pengalaman yang harganya tidak ternilai. Ya, jadi nanti kalian akan merasakan sendiri. Bukan soal kebanggaan karyanya bisa terbangun, tapi proses di baliknya itu yang luar biasa gilanya ya. Oke. Saya selalu sisipkan nasihat-nasihat kehidupan supaya kalian tidak satu mau terus belajar, tidak sombong, tidak merasa puas gitu ya, tidak merasa bisa semuanya gitu. Dan kalian terus haus apa terhadap ilmu gitu ya dan selalu ingat ada langit di atas langit. Kalian mungkin hebat gitu, tapi ternyata ada yang lebih hebat dan kalian tidak ada apa-apanya dibanding orang yang lebih hebat dan lebih hebat itu gitu ya. Oke. Nah, di sini ada requirement system untuk Lumion gitu ya. Untuk Lumion di sini ada apa namanya? Ada spesifikasi yang dibutuhkan. Saya nggak tahu, dicek silakan laptop kalian. Kalian kan bisa cek ininya ya, settingsnya gitu. Ada di spek apa? Karena kebutuhannya ternyata ada minimumnya. Ini Windows-nya apa? Kemudian memori 4 GB menurut saya nggak cukup memori 4 GB ya. Ini untuk for simple scenes, very simple scenes. Jadi ya sangat-sangat simple. Saya nggak tahu sesimpel apa definisi simple di sini. Tapi 4 GB pun nggak cukup kok menurut saya ya. Graphic cards-nya, graphic cards-nya bisa Nvidia atau AMD Radeon, tapi Nvidia lebih baik dibanding ATI. Kalau pengalaman saya ya, nggak tahu pengalaman yang lain. Kemudian hard drive di 7,5 GB untuk di space, jadi harus kosong. Ya, kalau nggak bisa running gitu ya. Kemudian output formatnya dia support MP4 untuk animasi, ada BMP dan JPEG untuk Lumion ya. Oke, kemudian ini yang Lumion 11. Alah, yang di komputer Prodi aja 9.5. Oke, nah ini requirement untuk Lumion 11. Saya pasrahkan ya, kalian mau pakai Lumion berapa, silahkan ya. Mau pakai Lumion berapa, tapi intinya kalian harus belajar 3D Visualizer ya. Atau mau pakai V-Ray-nya, V-Ray-nya apa SketchUp silahkan. Mungkin ini bisa jadi opsi ya untuk rekan-rekan yang sulit apa namanya yang sulit menginstal Lumion. Saya yakin kok ada yang baik itu di yang mengulang maupun yang sedang memang tahunnya harusnya belajar ini gitu ya. Yang laptopnya dirasa rusak apa sulit atau akan rusak atau meledak gitu ya ketika pakai Lumion, kalian bisa pakai alternatif ya V-Ray dan sejenisnya gitu ya yang dia lebih ringan. Ya nggak ringan banget sih, tapi ya better than Lumion gitu ya. Karena Lumion berat banget tuh. Berat, berat, berat sekali. Oke, ntar. Nah, ini untuk license. Nah, license Lumion lumayan. Kalau yang real gitu ya, Euro dia. Karena pembuatnya ada di Europe.
ada di Eropa gitu ya. Ini yang Lumionnya ada Lumion biasa, ada Lumion Pro, ya tentu Lumion biasa ya segitu gitu ya konten dan nah ini fitur perpustakaan maksudnya fitur library-nya. Jadi library-nya itu sedikit. Tapi kalau yang profesional dia tentu library-nya itu lengkap. Jadi paket lengkap semuanya. Makanya yang profesional bisa sampai semaknya tuh banyak banget dan detail gitu ya. Oke, nah ini ya, jadi benefit menggunakan Lumion. Jadi Lumion itu bisa apa namanya, eh bisa lebih cepat untuk menghandle semuanya gitu ya. Karena apa material kalau, nah tapi ini triks ya. Material itu kalian bisa apa ya istilahnya kalau saya nyebutnya bisa kalau layernya bukan layer apa bahasanya? Iya layer. Kalau layernya bukan layer, materialnya rapih di Lumion itu di Lumion di SketchUp pasti di Lumionnya kalian bisa cepat mewarnai karena di Lumion itu kuncinya adalah kalian kerja rapih di SketchUp-nya pasti di Lumionnya bisa bisa kerja dengan efektif dan cepat. Itu kuncinya di situ sebenarnya. Kemudian bisa menghasilkan render yang cantik gitu ya. Kemudian juga material bisa create materials, maksudnya material sih bisa dipilih juga gitu ya. Kemudian bisa create video, foto gitu ya, dan kalian bisa explore lebih banyak, baik itu dari misalnya apa ambience cuacanya, malam pagi siang malam itu juga bisa diatur. Nah ini yang siang misalnya ini nih. Ini yang di Lumion itu ada pilihan seperti ini ya. Istilahnya kalau kayak di SketchUp itu apa? Stylenya. Ya, seperti di SketchUp itu ada stylenya. Apakah yang mana gitu yang realistik, down, daytime, night, overcast, color sketch, watercolor ya silahkan gitu. Stylenya sebenarnya ingin seperti apa. Jadi tergantung style render kalian ingin yang seperti apa. Realistik kah? Seperti yang atas gitu ya. Yang dia tekstur rumput, material semuanya itu terdefinisi. Nah itu ya yang bisa dipilih. Ini bisa dipilih ya di apa namanya di Lumion. Nanti saya tunjukkan deh sambil buka. Cuma saya pakai dua device bareng komputer yang di kantor ini. Nah ini yang apa namanya flowchart di Lumion gitu ya. Setting dulu environment, import dulu modelnya gitu ya. Kemudian kalian tinggal outputkan dari JPEG, animasi atau lain-lain gitu ya. Nah ini environment. Jadi ini environment yang bisa kalian pilih kalau di Lumion. Saya close dulu apa ya. Bentar. Coba saya bisa ini ya, bisa share screen nggak ya? Bentar, saya close dulu Lumion yang ini, quit. Bentar. Komputer apa Prodi aja lama guys. Kebayang aja yang di laptop. Kuat tidak kuat. Nanti bisa koordinasi dengan kakak asisten ya. Perlu install yang mana ya? Apa namanya untuk spek laptopnya terutama. Allahu Akbar. Saya mau share screen kagak bisa. Mana Lumiana ini? Halah, halah. Parah. Di komputer kantor ini lama guys. Dah. Mohon bersabar ya, mohon bersabar. Ini Lumion yang saya buka, Lumion 9.5 ya. Yang ada ini, yang sudah terinstall ini. Ini aja kenapa ada Lumion ini, karena waktu saya termasuk yang sering project dan yang bisa terinstall hanya Lumion ini. Jadi ya sudah kalau ditanya bukan apa nggak Lumion 11, kuatnya cuma ke Lumion 9, itu aja jawabannya ya. Mohon bersabar juga ini aja bukannya lama mungkin karena bareng sama Zoom ya. Sebentar. Tadi cepet sekarang lama. Aduh, mohon bersabar, sabar. Harus sabar ini, harus sabar menanti ini. Nah, aduh. Ah, ini ya. Kelihatan ya di layar kalian ya. Nah, ini juga sama nih, ada apa namanya istilahnya sampel. Ini juga ada sampel. Nah, ini yang dimaksud dengan environment-nya tuh dia ingin seperti apa yang kalian apa namanya butuhkan gitu ya.
yang kalian butuhkan. Biasanya saya termasuk yang paling sering pakai yang ini, yang plain atau misalnya kalau saya perlu ambience-ambience yang agak ada pegunungannya gitu ya, saya pakai yang ini yang di bawahnya mountain range ya. Nanti tinggal kalian ini aja, kalian pilih mau yang mana. Coba saya pilih yang ini dulu. Aduh, mohon bersabar lagi ya. Nah, ini. Ya, ini yang ya penampakannya kayak gini lah kira-kira untuk yang itu. Ya, oke. Ntar, ini saya stop share dulu. Bolak-balik gara-gara pakai dua device. Ntar. Nah, gitu ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi environment ini itu. Jadi latar belakangnya. Tinggal kalian pilih kalian mau pakai yang mana. Oke ya. Sebentar saya tanya dulu. Ada nggak yang di laptopnya udah diinstal Lumion? Saya tanya dulu dah pakai Lumion berapa ini? Ada nggak yang udah install Lumion di laptopnya? Ada, Bu. Tapi Lumion, Lumion Lumion berapa? Bella. 12. Wah, Tapi 12. tapi 12? tapi lisensinya habis. Oh, pakai yang trial. Iya, Bu. Oh, oke. 12. Berarti mampu sampai 12. Ya, nggak apa-apa. Berarti bagus. Karena sekarang kan udah... Saya nggak tahu. Sekarang terakhir Lumion berapa? 15, 16? Kalau udah pakai tahun 2025. Nah, saya nggak tahu tuh update-nya ya untuk Lumion terbaru ya. Silahkan. Kalau kuat Lumion terbaru, boleh. Silahkan kalau dapat crack-nya ya. Kemudian, ya balik lagi saya. Nah, ini nanti sekalian aja lah. Saya selesaiin dulu PPT ini. Nah, ini yang untuk setting environment. Jadi ada ini ya. Ada kode cuaca, kemudian ini landscape-nya seperti apa. Nah, ini yang material. Nah, ini untuk objek. Ini tapi kayaknya gambarannya untuk yang lama deh ini. Karena sekarang tampilannya ke kanan. Oh, ini ke bawah. Ya, ini ya. Jadi kalau ada simbol ini untuk yang simbol atur cuaca. Kalau ini untuk landscaping ya, mau perlu ada kontur, ada air. Nah, itu disettingnya di sini. Kemudian yang ini yang gambar paint bucket gitu ya, seperti bucket ya bucket cat gitu. Nah, ini adalah untuk material. Kemudian ini untuk add object atau import object baik itu indoor maupun outdoor gitu ya. Nah, ini untuk import modelingnya, adding material. Kalau ini versi dulu ya, kalau sekarang itu sudah ada synchronize. Jadi sudah ada apa istilahnya plugin yang bisa terinstall di SketchUp, kemudian kalian tinggal synchronize. Jadi kalau di synchronize, mau 3D apapun yang sedang kalian buka di SketchUp, kalian running apa namanya? Kalian running ya kalau istilahnya apa ya saya nyebutnya itu ya kalian play nah soalnya buttonnya kayak play gitu ya kalian running synchronize dari SketchUp ke Lumionnya 3D apapun sudah langsung synchronize atau ada di Lumionnya gitu ya kalau ini dulu banget tuh saya kayak gini nih jadi import material modelnya tuh pakai ini gitu nggak enaknya kekurangannya dulu yang saya rasakan kalau adding material by import ini kalau 3D-nya kalau 3D-nya ada update, itu kalian perlu masukkan ulang. Jadi tidak bisa synchronize gitu. Tidak bisa misalnya apa yang berubah ada di SketchUp langsung tersinkron gitu ya ke apa namanya 3D yang ada di Lumion. Jadi saya harus masukkan ulang 3D-nya, setting ulang semua materialnya. Dulu seperti itu. Dulu ya. Dulu nggak tahu kalau kalian pakainya Lumion 5 gitu ya mungkin masih seperti itu gitu tekniknya gitu ya. Tapi kalau sudah saya lupa dari 8 apa 7 apa 9 tapi sudah mulai bisa apa namanya sinkron asal ada plugin di SketchUp-nya gitu ya. Jadi itu sudah lebih enak, sudah jauh lebih enak. Kalau dulu saya ngalamin yang kayak versi begitu gitu ya. Jadi harus update. Oke, Ocha, silahkan. Terima kasih. Saya penasaran, ini tinggal 32 orang. Pada kemana? Harusnya ada berapa mahasiswa di sini? Kehadiran tadi berapa? Ocha izin, Uhti izin. Kok sisanya nggak ada? Kenapa cuma ada 32 orang? Saya sih sebenarnya nggak peduli ya, kan yang butuh ilmu kalian gitu. Cuman saya ingin tahu aja kedisiplinannya gitu. Mau alasannya sinyal saya nggak terima, soalnya ini keluar dari Zoom saya. Nanti saya absen lagi ya, ini ada 32 orang. Saya nggak tahu 32 orang itu include saya dan ada ada kakak asisten satu, berarti hanya 30 orang. Izin yang izin ke saya, tadi yang nggak hadir Adifa berarti seorang,
Ocha izin, Uhti izin. Kemudian ada Rusnia harusnya 6. Iya kan? Berarti 4 orang ada yang keluar tanpa izin saya. Nanti saya cek. Saya mau tahu aja yang nggak disiplin berani keluar di kelas saya siapa. Kok saya seperti ini? Soalnya saya nggak senang sama anak yang nggak disiplin. Apalagi di kelas saya. Oke, saya lanjut ya. Jadi ini ya untuk import model ya. Nah, ini untuk output gambar, nanti juga kalian bisa gitu ya, cetak gambar. Kalian cetak gambar, kemudian kalian keluarkan dalam format apa namanya BMP atau JPEG itu bisa. Kemudian kalian juga bisa keluarkan dalam format MP4 untuk animasi yang rendernya entah berapa jam, entah berapa hari itu ya. Jadi tergantung berapa lama animasinya. Nah, itu kalian bisa dapat apa kalian perlu waktu lama. Nah, ini image ya, contoh image yang dikeluarkan itu seperti ini. Saya juga ada beberapa contoh image yang lain. Oh, kalau ini video bisa play. Nah, ini kayak gini video. Ini ngerender segini aja saya yakin lumayan butuh waktu. Kecuali kalian pakai yang low resolution untuk videonya. Itu mungkin apa namanya ringan. Oke, saya kira ada yang ini. Oke, nah ini untuk keyboard ya. Apa namanya navigasi atau shortcut keyboard. Saya nggak bisa nunjukin, tapi ya intinya di keyboard kalian, kalian bisa menggunakan ini nih. Kalau move kamera ke depan, W, kalau di keyboard W, A, S, D pokoknya. Untuk yang apa namanya atas, bawah, kiri, kanan. Tapi dalam pandangan mata manusia. Jadi mata manusia melihat. Kalau kalian ingin yang up down gitu, yang dia apa tuh? Ingin yang up down mata burung apalagi mata semut gitu ya kalau saya nyebutnya mata semut itu kalian bisa Q apa bisa pakai shortcut Q dan E dan kalian juga bisa menggunakan shortcut lagi di keyboard Shift dan Space bukan backspace ya tapi Shift dan Space. Shift itu untuk yang move-nya lebih fast lebih cepat kemudian yang Space ini kalau move-nya ingin lebih lambat. Jadi ini harus kalian pinter-pinter aja nih si tangan kiri kalian itu apa ya namanya bermanuver gitu ya di keyboard itu ya. Oke, nah ini nih ya jadi A W S A D gitu ya. W S A D D ini kok posisinya kayak ini kayak arrow yang apa tuh di kalau di keyboard ada arrow yang naik ke atas, ke samping, kiri, kanan, bawah. Nah itu ya. Jadi W S W S ke bawah, W ke atas, S ke bawah, A D kiri kanan. Gitu ya. Kemudian yang QE ini yang up, QE yang sebelah sebelah kan QWERTY ya. Sebelah W gitu. Nah, QE ini dia yang Q-nya untuk up, E-nya untuk down, untuk ke bawah. Kemudian ini juga sama nih, kalian ya tinggal atur nih untuk yang move kamera slowly, itu tinggal space bar-nya, space, yang di keyboard, kemudian WSA-nya diatur, QE-nya diatur gitu ya. Kemudian kalau mau faster, itu tinggal shift, pokoknya shift itu untuk supaya dia move-nya cepat aja. Nah, ini ada lagi yang move kamera cepat, ada shift, space bar, biasanya saya shift, space, ya dengan yang atur itunya. Jadi yang apa namanya si kelingking ini untuk shift, ini untuk space, ini yang atur yang tadi, yang Q apa tadi W E kemudian A S D itu. Jadi yang tiga ini yang atur ke A S D-nya. Gitu kira-kira. Ya. Nah, kemudian ini juga sama untuk look around aduh mouse. Ya di mouse ya. Gitu ya. Untuk apa klik kanan gitu untuk yang dia bisa look around, kemudian untuk pen itu yang tengah yang scroll ya. Kemudian ada juga yang space bar sama middle itu juga sama untuk apa move gitu ya. Kemudian ini ya lah ya, nggak usah saya jelasin satu-satu ya. Ini yang ini nih, yang shift, space bar, middle mouse. Nah itu juga untuk pen kamera fast. Ini yang faster tinggal diatur ya. Shift, space bar, nah itu yang diatur ya. Kemudian ini untuk reset kamera, Ctrl H untuk horizontal point. Kemudian ini yang orbit, ada O sama klik kanan. Kemudian ini juga klik kanan kalau double klik untuk di model atau klik apa nih yang di kiri gitu ya. Nah, ini untuk quality juga nih ya, yang shadow ini juga bisa dihidupkan dengan F1 dan sampai dengan F11-nya. Ini bisa digunakan gitu ya.
Nah, ini untuk save dan load kamera. Jadi di capture-nya itu di ini gitu pakai apa namanya? Iya. Salam. Maaf ya Mbak lagi kuliah. Heeh. Kombraf. Kombraf. Nah, di sini ada nih kalau kamera gitu mau tag gitu ya, ada foto di kanan. Atau kalau misalnya kalian langsung aja ke ini. Ntar, aduh saya harus nyoba nantilah kita sekalian lah pindah ke komputer yang selanjutnya. Nah ini ya, untuk ini ya, untuk save yang ininya nih kontrol. Ya, ini untuk save adalah panduan di sini nanti kalian baca aja ya, nggak mungkin saya baca satu-satu ya. Nah, ini kalau movie ini juga ada. Nah, ini kontrol kalau hold gitu ya. Untuk lihat frame gitu gimana aja ini tinggal klik kontrol. Nah, ini importing. Nah, importing tadi ini ya, ini saya tunjukin dulu di sini ya. Ini importing tadi kan udah lihat ya. Kalian buka dulu ininya. Kalian buka dulu apa namanya Lumionnya, kemudian pilih kalian mau pakai environment yang seperti apa. Biasanya saya pakai yang plain dulu gitu ya. Ada sunset, nah ini ada sunset night, kemudian mountain range, kemudian mountain in spring, white gitu ya. Silahkan pilih yang mana. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Ya, ini yang tadi ada yang wither dan lalala gitu ya. Kemudian ini versi versi lama ini. Soalnya ini bentuknya begini. Saya kalau versi baru ke samping, makanya saya bilang, oh ini versi lama. Kalau kalau yang versi kebaru yang di 9 aja udah ke samping ininya. Ya, jadi beda-beda nanti tampilannya. Ini tampilan Lumion 8. Nah, kan bener kan? Ya bener. Ini Lumion Pro 8. Kalau Lumion Pro 9 ini yang di komputer apa namanya? Prodi, dia udah ke samping nih yang wither, kemudian landscape, material, objek itu udah ke samping ya. Nah, ini ada apa namanya? Ada library ya yang disebut library ada nature, transport gitu ya. Nah, ini ada opsinya juga untuk import model. Nah, ini ya logonya ya ini untuk import. Jadi nanti kalau kalian merasa lupa, kalian bisa baca lagi di sini. Kemudian ini ada move object juga ya, move object. Jadi objek yang kalian sudah masukkan ke Lumion, kalian mau pindahkan, nah itu kalian gunakan ini untuk mengubah tinggi ini ada apa? Ada buttonnya juga di sini gitu ya. Ada objek atau scale ini size object, scale sih maksudnya ya. Scale, kemudian ini ada rotate juga ya. Ada apa? Rotate, simbolnya agak beda kalau yang di Lumion Pro 9. Saya nggak tahu kalau yang lebih advance lagi. Nah, ini ada yang ini untuk foto, yang gambar kamera. Ini untuk movie. Kemudian ini untuk panorama ya. Jadi masing-masingnya ada ininya ya. Oke. Nih, saya juga udah ngecek nih kayak foto. Kemudian aduh ya Allah loadingnya, ya Allah berat. Oke ya, kemudian panorama juga bisa. Nah, ini untuk save datanya itu yang gambarnya kayak apa itu bahasanya? Hard disk ya? Bukan. Kayak flash, bukan. Kayak apa sih? Iya, pokoknya simbolnya ini ya, save itu ini ya, simbolnya ini saya lupa ini kayak disket. Nah, kayak disket ya. Ini yang save data ya. Nah, ini kalau yang di bawah yang bentuk roda itu setting. Oke ya. Nah, ini ini yang tadi ini untuk objek, ini switch panorama dan ini untuk move. Nanti kita praktek langsung. Nah, ini untuk import model. Nah, kalau ini dipilih, import modelnya dipilih, ya. Nah, ini tinggal add, masuk. Nah, kalian tinggal place. Mau di mana naruhnya gitu ya, si ininya, si modelnya. Nanti tinggal taruh. Nah, ini ya. Tinggal taruh, kalau mau dihapus juga bisa. Nah, kalau apply material, tinggal apply saja. Asal layernya rapi. Kita langsung praktek aja kali ya. Oke ya. Nah, ini kalau misalnya ingin buat tiren sampai jadi kayak gini, ya Allah. Ya Allah, tenggelam. Nah, ini untuk tiren ya. Nah, ini untuk air juga ada. Ini saya percepat aja ya, biar nanti kita langsung praktek aja. Nah, ini tinggal misalnya mau buat ini ya. Nah, ini dia. Jadi silahkan untuk latihan individu, gini deh. Ini kan sesi Lumion ya. Iya, saya tahu ini sesi Lumion. Tapi jika ada yang merasa kesulitan dengan Lumion ini, pertama diusahakan dulu. Kalau tidak diusahakan, tidak dapat itu
misalnya laptop pinjaman atau laptopnya tidak mampu, mohon informasikan saya. Jadi nanti saya putuskan rekan-rekan harus seperti apa kira-kira tindakannya. Atau kalian list aja tuh di grup, ya list aja di grup, Bu. Saya udah usahakan laptopnya supaya bisa, sudah diinstal Lumion tapi tidak mau. Atau misalnya, Bu, saya tidak ada laptop untuk melakukan proses Lumion ini gitu, Bu. Itu baiknya gimana ya, Bu? Tapi harus usaha dulu. Kalau nggak ada usaha kagak mau, dan bukti catnya harus dijapri ke saya. Kalian udah usaha mau pinjem laptop atau apa nyari laptop. Karena saya mau lihat dari effortnya seperti apa, saya beri kesempatan, terutama khusus yang mengulang ya. Kalau yang tidak mengulang sih saya tidak mau beri kesempatan dulu ya. Jadi harus diusahakan dulu. Oke, nah latihan individu kalian silahkan buat rendering Lumion. Ada 2 scene siang, spot terbaik. Ada 2 scene malam, spot terbaik juga. Silahkan gunakan dari hasil rancangan 3D dari 3D SketchUp tapak kalian di Studes 2. Kalau yang mengulang, silahkan gunakan yang Studes 2 sebelumnya. Atau kalau misalnya belum dapat Studes 2, ya gunakan misalnya tapak Studes 1, itu juga boleh gitu ya, yang ada 3D-nya. Tapi intinya gunakan tugas studio. Ya, usahakan. Silakan sesuaikan dengan preferensi masing-masing dan perhatikan prinsip dan kaidah merender ya. Ini ya. Dan jangan lupa di layout di cop ya, di layout di cop, dikumpulkannya seperti biasa di minggu gitu ya di 2359 ya. Ingat PDF-nya jangan besar-besar, maksimum 5 MB saja. Oke. Oke, oke Nazwa ini ya nemenin Ocha. Oke. Silakan. Tidak masalah kalau ke rumah sakit. Saya ini kok apa namanya? Menjunjung tinggi hak asasi manusia ya. Jadi kalau orang sakit ya saya maklum gitu, asal lapor aja gitu, jangan tahu-tahu keluar. Oke. Ya ini jelas ya, yang di PPT ya. Kita masuk ke Lumion ya. Yang ada Lumion kalian bisa praktek langsung bareng saya. Saya mulai lagi dari ini ya, dari membuka software. Sebentar ya, sebentar. Ya silakan Azwa. Saya penasaran kenapa 31 ya? Tadi 30. Saya mau absen dulu deh. Kepo siapa yang keluar. Kalau alasan sinyal kagak ada, saya dari tadi 32. Suzon saya jadinya. Tidak percaya saya karena saya mantan mahasiswa jadi tidak bisa dikibulin. Kalian mau ngibulin saya tidak bisa dikibulin, mohon maaf. Kalian mau nyontek juga tidak akan bisa kalian menyontek. Kalian mau plagiarism tidak bisa kalian plagiarism. Tuh kan harusnya 35 kan? Yang izin ke saya 3. Bagus. Saya penasaran. Siapa yang tidak ada? Saya mau langsung rubah absennya. Oke, saya absen ulang. Mau cek saya. William baru masuk lagi. Silakan saya accept. Oke, Yulia Indrasari, ada? Chat kalau tidak bisa itu. Yulia? Yulia Indrasari, ada? Kalau ada kendala sampaikan ke saya, jangan sampai ketahuan sama saya ya. Kalian bolos kelas saya. Yang rugi kalian sih. Saya memang nggak terlalu peduli. Cuma saya mempermasalahkan enak aja absen, tapi kaliannya tidak hadir. Nggak adil dong dengan yang sudah hadir. Tidak ada ya? Yulia Indrasari? Hadir, Bu. Yulia sudah? Oke, ada. Saya panggil ulang ya. Ini saya mau cek. Rusnia? Nggak ada ya? Karena tiba-tiba ada 10. Bagus. Warhananda nggak bakal saya accept. Bodo amat. Petra Nathanael? Nggak ada ya. Dimas Wira? Dimas? Dimas Wira? Dimas Wira? Dimas Wira ada? Dimas Wira? Nggak ada. Saya uncek. Enak aja mau di absen hadir. Nggak hadir kok di kelas. Saidan? Saidan. Jangan sampai saya lapor Pak Martin nih, dosen wali.
Saidan, Saidan, di Zoom-nya ada, tapi nggak jawab. Nggak ada di Zoom. Bagus, cakep. Saya laporin Pak Martin. Muhammad Afkar? Hadir, Bu. Good. Terima kasih Afkar. Marsha Adelirna? Marsha Adelirna? Anak wali saya. Nanti saya tegur. Nggak ada berarti ya. Oke. Putri Puspitasari? Masih ada? Hadir Ibu. Oke. Farhan Anda? Tadi di luar. Berarti dia keluar tanpa sepengetahuan saya. Dan sekarang ketahuan oleh saya. Aldi Jaya? Hadir, Bu. Oke. Emfaza? Hadir, Bu. Oke. Jehan? Hadir, Bu. Oke. Pokoknya yang ada di waiting room nggak bakal saya accept. Makanya saya setting ada waiting room masuk Zoom saya. Shiva Ayu? Hadir, Ibu. Oke. Brigita Angelin? Hadir, Bu. Oke. Ocha tadi izin, nggak apa-apa. Karena tadi sudah bilang izin ke saya. Kau Kak? Hadir, Bu. Oke. Arjunada? Hadir, Bu. Oke. Bella Agustin? Hadir Ibu. Oke. Marhayani? Hadir, Bu. Tuh lihat. Ada di waiting room 3 orang. Luar biasa. Marhayani? Hadir, Bu. Oke. Siti Salwa? Hadir Bu. Oke. Tiffany? Hadir, Bu. Oke. Nur Aziza? Hadir, Ibu. Oke. Adifa? Mungkin sudah ada Adifa? Tidak ada. Berarti tidak ada kabar. Nisrina Pratama? Hadir, Ibu. Oke. Marsha Dwi? Hadir, Bu. Oke. Nazwa tadi izin karena ikut Tante Ocha. Michael Nicholas? Hadir, Bu. Oke. Falsha? 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 VA. Tidak ada. Tidak ada. Oke. Ketahuan sama saya. Keluar kelas tanpa izin. Saya sih nggak peduli sih. Tapi saya pedulikan enak aja mau di absen. Nggak adil dong sama yang hadir kalian. Bener nggak? Saya sih kalau jadi dosennya perhitungan saya kalau soal kehadiran. Enak aja nggak hadir mau dianggap hadir. Dengerin juga enggak. Ilham Agustama? Ilham? 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 Ntar saya cek lagi. Nah, keluar. Oke, cakep. Bakal saya absen. Biarin aja nggak bakal saya accept. Alasannya sinyal, tapi kok aneh. Nggak masuk-masuk dari tadi. Aska Mantazaka? Hadir, Bu. Oke, William tadi ada nggak ya William? William? Nggak ada. Oke, ada di waiting room. Saya izinin masuk, biarin aja. Kan nggak butuh ilmu saya. Fazil Fauzi? Hadir, Bu. Oke, Alia Nurul? Alia? Alia? Alia, kamu ada di Zoom? Bisa raise hand? Alia? Alia? Alia saya nggak absen loh ini. Nggak jawab. Izin ke toilet juga nggak. Richard Samuel? Richard? Nggak ada juga? Luar biasa. Ibu, maaf, Bu. Ya?
Tadi saya udah nanya William, katanya dia zoomnya kepental Bu sama sinyal. Lagi coba masuk lagi. William sinyal. Bener Iya Bu, sinyal. iya udah saya konfirmasi tanyain. Oke, yang lain kemana tuh? Ilham, Richard tuh pada hilang tuh. Oke, William tadi emang keluar masuk sih memang. Richard? Nggak ada. Saya tidak hadir sama saya. Kabur kelas saya soalnya. Aisyah? Hadir Ibu. Oke, Jovan Vivi? Hadir Ibu. Oke, Ahmad Aziz? Hadir, Bu. Tuh, oke Aziz aja. Ada loh. Cynthia Graines? Hadir Ibu. Oke, sip. Terima kasih. Saya nggak apa-apa ya, cuman maksud saya nggak peduli sebenarnya. Kalian mau hadir atau tidak itu bukan urusan saya. Tapi saya nggak ridho kalau kalian tidak hadir, tapi mau dianggap hadir, terus tidak ada di Zoom saya. Ya ngapain orang nggak dengerin, ngapain saya absen? Dan saya ada bukti, saya screenshot sekarang ininya. Dan yang ada di waiting room nggak saya izinkan masuk. Karena udah sering, nggak mau saya diremehkan. Nah, biar belajar disiplin ya kalian ya. Oke, Bapak ngapain Pak? Oke, bentar ya. Ini saya buka dulu. Saya share screen dari yang satu lagi. Nah, oke. Jadi, saya sudah punya ini 3D. Bentar. Bentar. Screen. Oke. Oke, kelihatan ya. Nah, di sini saya sudah punya data apa 3D yang saya punya ya. Saya coba ambil sampel. Saya coba ambil sampel. Kelihatan? Nah, ini 3D yang saya punya. Saya ambil yang 3D yang sederhana aja supaya nggak terlalu berat ya. Kelihatan ya? Di 3D SketchUp-nya. Jadi kalian pastikan dulu kalian sudah punya modelnya gitu ya. Kalian sudah punya modelnya, baru kalian bisa apa namanya? Lanjut ke Lumion. Nah, di sini yang perlu diperhatikan di SketchUp, yang perlu diperhatikan ya karena ini penting untuk apa namanya? Penting untuk ke Lumionnya, itu adalah ketika kalian membuat SketchUp, kalian pastikan setiap material ini itu kalian berikan material yang berbeda. Boleh materi, biasanya gini, kalau pengen cepat, itu kan kalian mikir, ah ini harus material apa gitu, sampai dibuat semirip mungkin dengan materialnya. Kalau kalian niatnya akan melakukan 3D visualisasi di Lumion, saran saya sebaiknya jangan membuat material detail di SketchUp-nya. Jadi kerja efektif di SketchUp-nya ya. Nah, kerja efektifnya misalnya kalian cukup warnai saja gitu ya. Warnai dengan warna berbeda, kan warna berbeda itu sudah representatif dengan material yang berbeda ya. Nah, material yang berbeda itu kalian silahkan gunakan warna yang berbeda saja. Jadi untuk material yang kalian rasa ingin buat berbeda ya kalian gunakan warna yang berbeda. Gitu ya, kalian gunakan warna yang berbeda ya seperti ini misalnya. Tujuan saya ada tiga warna berbeda tapi ini materialnya sama. Ini apa cat aspal. Jadi untuk buat pola ini nih, yang pola tampak atas ini cat aspal. Jadi ketika masuk ya udah ini udah kelihatan oh kalau ini ada di Lampung gitu ya. Ada di Lampung. Nah ini juga sama nih. Jadi kan kalau buat tektal tuh kalian buat tektal apa detail. Kalau udah buru-buru karena ini project saya cuma 3 hari ini bareng sama Pak Sadam sama Bu Vita waktu itu diminta oleh ini RSUD Dadi Cokro-Dipo. Jadi ini proyek 3 hari, 3D-nya juga diselesain sehari, rendering plus PPT-nya juga 2 hari gitu. Jadi ya total 3 hari lah proyek ini dikerjakan. Nah ini juga materialnya ya udah dibuat dengan material yang warnanya saya bedakan gitu ya. Ini juga sama, misalnya oh ini mau yang metal warna ini gitu ya. Ya udah tinggal dibedakan saja warnanya gitu ya. Oke, jadi intinya kalau di SketchUp itu kalian harus kerja rapi dulu. Kuncinya di sana ya. Oke ya, yang ini jelas ya.
Nah, kalau saya kasus ya di sini saya sudah kasih pohon, sudah berikan pohon gitu ya. Nah, ini kalau misalnya nanti kalian mau berikan pohonnya di apa namanya di Lumionnya saja boleh, nggak masalah. Jadi ini kalian hapus gitu ya. Jadi kalau saya udah karena saya waktu itu buatnya, oh ya udahlah udah buat sekalian aja di apa namanya di SketchUp. Takutnya nggak keburu ngerender waktu itu ya. Takutnya nggak keburu ngerender ya udah saya biarkan. Nah, karena tak khawatir agak keburu ngerender ya udah saya biarkan ya. Nah, ini kalau sudah kalian buka ini, nah kalian pastikan sudah install dulu pluginnya. Saya sudah pernah mengajarkan ya untuk install plugin. Nah, ini yang plugin Lumion yang sudah diinstal ya. Nah, nanti yang maksudnya live synchronize ini, kalian tinggal klik yang ini, play button ini, kayak play button ya. Yang di atas ini nih, kayak play button. Ini kalian nanti tinggal synchronize, kalau ini sudah diklik gitu ya. Kalau ini sudah diklik, nanti kalian akan langsung tersynchronize dengan Lumion. Kita ini ya, kita uji coba sekarang ya. Saya buka dulu Lumionnya. Nah, di sini adanya Lumion ini. Lumion 9.5 ya, saya buka dulu. Sebentar, mohon bersabar ya. Membuka Lumion ini memang harus sabar. Ya Allah, lama ya Allah. Lemot guys, lemot. Ada lagi Zoom juga kayaknya nih. Gak kuat dia. Ya, emang pakai komputer. Pakai laptop kagak kuat mah. Ini nggak bisa ti. Aduh, mohon bersabar ya. 9.5 aja di komputer ini kagak kuat. Udah Dell lagi udah. Ini lagi live kuliah ini, live kuliah. Nah, ini yang dipakai komputer Pro dia aja begini kan, apalagi di laptop kalian coba. Ayah, ayah. Tapi tadi ada kok yang pakai Lumion 12 kan, berarti bisa dong. Ya kan? Ntar lu, dah, lama kali. Nah, oke, nah ini udah sampai ini ya. Nah kalian tinggal pilih dulu pertama ya, pilih dulu environment-nya mau yang mana gitu ya. Environment mau yang mana? Saya pilih yang plain tadi, yang ini ya. Nanti dia akan loading scene, akan langsung tampil ke sini. Saya sudah ini ya, saya sudah mulai apa namanya menggunakan yang di keyboard tadi yang Q W A kemudian A S D itu dan Shift beserta dengan space gitu ya di keyboard saya di keyboard ya keyboard mana keyboard nggak kelihatan nah, pakai keyboard ya di keyboard. Nah kalau misalnya nah ini kalau Q nih saya ini lagi di keyboard saya lagi apa namanya memencet apa namanya keyboard Q ya. Nah nih Q terus ada E lagi. Nah E ini ke bawah mata semut. Nah tak normal. Nah ini Q ke atas gitu ya. E. Kemudian yang apa yang W A S D ini dia untuk W itu untuk maju, S itu untuk mundur, A itu untuk ke kanan, D itu untuk ke salah. D itu untuk ke kanan, A itu untuk ke kiri ya. Nah, kemudian ada juga yang kalian bisa menggunakan shift atau space gitu ya. Ini untuk kalian kalau misalnya kalian mau move. Nah, ini move-nya cepet nih. Shift kemudian W ke depan. Shift W ke depan. Nah, kalau mau mundur lagi shift, kalau mau cepet gitu ya, shift S ke belakang. Nah, ya ini ya. Terus kalau mau agak lambat ya tinggal kalian space space di keyboard, tinggal mau maju mundur kiri kanan gitu ya. Nah, ini saya klik space berbarengan dengan W nih. Jadi majunya tuh lebih lambat. Tapi kalau W dengan shift dia akan cepat tuh ya. Jadi tinggal atur S ke belakang nih, S
dengan space dia akan lambat, tapi kalau kalau S dengan shift dia akan mundurnya cepat. Gitu ya, oke ya. Nah ini yang tadi disampaikan, ini untuk yang apa namanya objek gitu ya, peletakan objek. Nah ini material, yang ini ya, yang ini untuk material, untuk material editor, tapi harus ada dulu si modelnya, dia akan baru muncul. Nah ini untuk landscaping. Kalau kalian ingin buat apa namanya gunung apa sih, apa istilahnya? Nah ini nih, mau buat istilahnya gundukan, mounding. Nah, mounding. Nah kelihatan nggak sih? Dadah. Kelihatan nggak tuh jadi gunung? Kelihatan ya? Kelihatan nggak di kalian? Dia jadi ada gunung nih. Nggak gunung sih, bukit. Ya, nggak bukit. Ya, kayak mounding gitu ya. Nah, itu. Saya balikin lagi. Nah, ini ya. Kemudian, nah ini untuk feeder. Jadi, ini untuk apa? Arah matahari. Mau ke north, barat, timur ya. Jangan dibiarkan ke bawah, kalau nggak ada kiamat gitu ya. Oke ya, ini yang barat timur ya. Ini untuk feeder. Kemudian ini untuk yang suasana. Mau malam, siang, gitu ya. Nah, ini untuk ngatur awan. Kalian mau secerah apakah? Mau langit yang cerah, apa langit yang apa namanya tertutup awan, tinggal diatur saja. Kemudian ini untuk pencahayaan, kayak mirip brightness, tapi ini versi matahari, gitu ya. Oke ya. Landscape, nah ini, nah tadi yang saya bilang, nah ini untuk yang apa namanya, ini place kalau mau meletakkan model. Kalian kalau mau import, nah ini. Kalau import model yang tidak synchronize, kalian pilih gitu ada di mana. Mana kalau saya naruh di mana tadi ya? Oh, di sini. Nah, ini tinggal kalian klik, nanti kalian open gitu ya. Nah, ini versi yang kalau manual. Manual berarti dari apa namanya? Manual kalau dari dia pakai Lumion yang lebih lama. Tapi kalau kalian pakai Lumion yang baru, ini saya akan contohkan kalau kalian synchronize ya. Nah, ini kan saya sudah punya modelnya, tadi sudah buka modelnya. Ini ya, sudah buka modelnya. Kemudian kalian tinggal klik yang di bagian plugin ini. Yang ini ya, kalian tinggal klik play button atau ya apa namanya istilahnya start live sync-nya gitu ya. Kalian klik ini start live sync. Nah, dia ini artinya sudah mulai. Ini kalau mau stop live sync. Ini ya. Ya, jadi ini adalah sudah artinya sudah mulai karena buttonnya sudah tidak hidup yang play buttonnya ya. Nah, nanti kalau sudah kalian tinggal ke sini ke Lumion, dia akan langsung terplace modelnya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke. Nah, ini ingat ya, tadi di modelnya saya ini Q sama E ya, naik turun. Nah, kalau mau maju tinggal pakai W. Gitu ya. Nah, ini saya sudah atur gitu ya, sudah atur supaya nah ini kalau kalian mau mata, iya. Mengatur mata gitu ya atau view mata, kalian tinggal klik di bagian mouse yang ini, yang kanan. Ya, yang kanan. Jadi tinggal kalian pencet yang lama, kalian tinggal kiri kanan. Nah, ini bisa muter-muter. Nah, ya, kayak gitulah kira-kira ya. Ini untuk view-nya supaya ke rotate. View-nya bukan ini ya, bukan modelnya. Kalau rotate model di sini ada yang ini. Tapi saya tidak berniat mau rotate modelnya. Nah, ini ya. Ini modelnya sudah masuk. Tadi kan saya sudah sampaikan kan, kalau di apa dari SketchUp ke Lumion ini, yang paling penting itu adalah kalian mengatur bagaimana apa namanya? Material ini sudah kalian berikan warna atau material berbeda di SketchUp-nya. Jadi contoh, ini saya sudah mau mulai memberikan material. Ya, saya mau memberikan material. Kalian lihat nggak yang terselek oleh warna yang sama, itu dia sudah langsung terselek sama. Kelihatan? Ini kan warnanya hitam. Saya kasih material dia hitam. Keselek kan? Kelihatan? Yang kuning-kuning. Yang ini juga sama, kelihatan? Yang ini juga kelihatan? Lihat, Bu. Beda ya. Nah, ini adalah kunci kerapihan kalau kalian ingin mengerjakan Lumion dengan cepat, terutama untuk material. Nah, saya contohkan dari material yang ini dulu nih, misalnya. Bentar. Saya zoom lagi. Nah, saya mau buat, nah ini ya, material pedestrian ini. Saya klik dulu yang material pedestrian, nanti akan otomatis material yang sebelah kiri itu muncul, yang ini. Material yang sebelah kiri ini muncul.
Nah, kalian tinggal pilih, kalian ingin menggunakan material apa, kan nggak mungkin ya. Kalau misalnya lanskap, pakai material indoor ya. Jadi tolong jangan salah ya. Jadi gunakanlah material outdoor, kalian pilih. Kira-kira material yang akan kalian gunakan tuh lebih kemana gitu ya, yang mana. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4. Ini adalah material yang bisa kalian pilih. Oke ya, yang kalian maksudnya bisa gunakan di sana gitu. Misalnya saya mau pakai, kalau ini walls. Ini walls, kita cari yang lain ya. Kalian pakai apa sih plaster? Jangan main aja. Ya bricks aja lah. Kita cari yang agak mirip ya. Nah misalnya mana ya? Ini misalnya ya. Nah dia akan langsung kewarnain, kelihatan nggak sih? Dia langsung berubah warna. Kelihatan? Ini misalnya kalau brick tuh, kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Dia langsung berubah warna sesuai dengan ininya. Oke ya? Gitu ya? Oke. Nah ini kalau custom ini kalian mau rubah warnanya, misalnya. Tadi kan saya mau menggunakan ini yang warna abu ini misalnya, jangan deh, nggak cakep, yang lain nggak yang lebih cakep. Nah ini misalnya ya, saya mau ini, kemudian saya mau gunakan misalnya, ini bisa diatur ya, saya mau rubah warna colornya, ini kan already ini ya putih banget gitu ya. Nah ini kalian bisa atur, kelihatan nggak sih dia warnanya langsung berubah gitu, kelihatan, kelihatan. Nah, saya nggak mau rubah warna karena saya maunya pakai yang ini, yang warna ini. Nah ini ya. Terus kemudian saya mau rubah yang ini, yang warnanya kuning. Nah saya gunakan material, tapi saya materialnya pakai yang abu-abu misalnya. Nah yang ini. Nah saya tinggal rubah aja dia di custom, warnanya saya rubah supaya jadi ke kuning. Kuning yang mirip. Nah misalnya ini tinggal save change gitu. Bisa diikuti ya ini? Ini juga sama ya, udah warnanya udah beda tuh materialnya. Bisa diikuti ya? Bisa diikuti nggak, guys? Insya Allah bisa, Ibu. Bisa ya. Nah, ini untuk kalau kalian ingin apa namanya? Ingin mewarnai rumput. Nah, ingin mewarnai rumput, kalian tinggal cari aja rumputnya arahnya kemana. Mau yang seperti apa warnanya. Ya, tinggal kalian atur. Kalian atur. Ya, kalian atur aja di sini. Oke, bisa ya. Terus tadi yang selain material ini udah ya. Oh ini. Ntar saya ini dulu. Oke. Nah ini ya kelihatan ya. Jadi rumputnya kalau kalian mau rubah ya silahkan dirubah. Rubah rumputnya ya. Oke. Saya balik lagi ke objek. Nah kalau kalian ingin atur nah ya. Aduh. Ya. Mundur dulu guys. Itu ya. Jadi misal nih kalian udah mau setting, Bu, saya mau setting ini udah ready, Bu, saya mau apa namanya mau foto gitu ya. Boleh aja kalau kalian mau foto. Saya turunin dulu supaya agak mata manusia dia. Ini saya hanya pakai yang di ini ya, yang di apa namanya yang di keyboard ya. Saya lagi coba menyocokkan. Ini geser dulu kanan. Saya cari view yang oke. Ya udahlah gini aja lah. Oke ya. Oke, nah kalian misalnya mau capture, saya nggak akan lama. Kalau detailing bisa lama. Capture misalnya ya untuk foto ya. Ini yang kamera. Nah kalian silakan. Ini tinggal Ctrl 1 atau store kamera. Dia akan langsung ke capture gitu ya. Nah inilah yang akan kalian mulai render kalau kalian ingin merender foto.
Ini yang cara kalau apa namanya kalian ingin merender ya. Nah, kalian pilih akan menggunakan size yang mana. Hati-hati ya, karena semakin besar size ini akan mempengaruhi apa bahasanya? Mempengaruhi lama render kalian, lama komputer kalian atau laptop kalian merender. Jadi semakin besar kualitas gambar yang ingin dihasilkan, maksudnya resolusinya ingin semakin baik, maka akan sangat besar sekali apa dan sangat besar waktu yang diperlukan, sangat lama waktu yang diperlukan untuk merender. Jadi saran saya untuk yang tugas sekarang itu kalian gunakan yang versi paling rendah, yang email ini. Jadi yang ini tinggal di ini kemudian kalian save. Nanti dia akan langsung ke render. Saya nggak tahu nanti ini akan berapa lama ya, tapi kalau saya iyakan takutnya nanti ngehang juga ya. Nanti kalian tinggal save, nanti dia akan mulai merender. Dan mohon tidak diganggu ya Lumionnya ya, jangan di close atau apapun selama masa merender. Oke? Bisa dipahami ini? Bisa dipahami? Bi- Bisa Ibu. Oke, kalau gitu. Sip, ini juga bisa ya, kalian langsung merender semuanya itu bisa juga ya. Jadi kalian ngambil mengcapture beberapa gambar, kemudian kalian langsung merender, itu bisa. Oke? Oke ya, bisa diikuti ya yang ini. Nah ini, oh ya, saya mau ngingetin. Jangan lupa save ya filenya ya. Filenya di save, please jangan lupa di save. Karena takutnya kalau lupa save, berarti kalian nggak apa namanya, tidak tersave, nanti nangis-nangis pula nggak ada filenya, gitu ya. Oke ya, jangan lupa di save. Lumionnya maksud saya yang di save. Jadi nanti kalau ada apa-apa tidak 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 panik gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini untuk praktikum ini. Jadi nanti kalian untuk 3D ke Ibu Nisa, kalian sudah ada ininya ya, sudah ada apa namanya? Oke, kalian sudah ada apa tuh namanya? Sudah ada 3D-nya untuk penilaian 3D. Jadi bisa ini ya, bisa lebih cepat ya. Saya nggak tahu minggu ini sudah masuk apa? Sudah masuk 3D apa sudah masuk DD? 3D nggak sih? Kalian udah masuk minggu ini udah masuk 3D, bener nggak studesnya? Ya Bu, 3D model. Betul ya? Nah, pakai aja kalau kalian bisa Lumion. Kalau tidak bisa Lumion, kalian bisa pakai V-Ray. Terserah. Atau pakai Enscape juga boleh. Lebih ringan, jauh lebih ringan kalau dari Lumion. Jauh lebih ringan, tapi ya kalian harus install lagi gitu. Nah, yang perlu effort adalah menginstalnya. Tapi kalau ya Lumion juga sama sih effort, tapi at least kalian bisa gunakan. Oke? Ya, ambience-nya terserah kalian mau buat seperti apa ambience-nya. Ya, karena macam-macam, maksudnya style orang itu beda-beda. Tapi ya intinya ini prinsip dasar gitu yang perlu kalian pahami ketika di pengenalan. Oke ya, sip. Oke. Ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan atau sudah jelas? Sudah jelas? Nanti ini Jelas Bu. rekornya saya ini ya, saya upload lagi ya, supaya kalian bisa apa? Mengecek ulang, membuka ulang apa sih yang dijelasin Ibu Ina gitu ya. Ada pertanyaan? Benar nggak ada? Apa ada? Silakan kalau ada pertanyaan boleh silakan Alia. Ibu izin nanya kalau untuk tugasnya itu sama kayak ini nggak Bu? Yang Adobe Photoshop ada Spot after terbaiknya. before, ya nggak before afternya gitu Bu? Kayak Before afternya nggak usah kalau ini. Ini yang dibutuhkan adalah siang malam. Jadi sesuai arahan. Coba saya ini share screen lagi ya. Sesuai arahan. Nah ini. Jadi sesuai arahan ini ada scene spot terbaik untuk apa namanya siang hari dan 2 scene spot terbaik malam hari. Jadi siang malam itu kan tadi saya sudah ajarkan tuh untuk yang ngatur siang malam tadi. Nah itu gunakan itu kemudian atur 2 di spot tersebut gitu ya. Kan kalau tadi saya nyontohinnya saya di gerbangnya tuh yang saya contohkan. Misalnya selain di gerbang saya punya spot terbaik lagi di jalannya. Ya udah saya capture di jalannya. Tapi ada 2 versi, siang sama malam. Jadi yang dipentingkan adalah bukan before after, tapi siang dan malamnya. Karena hanya itu saja yang bisa dilakukan maksudnya dilakukan berbeda dengan yang di SketchUp. Oke, jelas, Alia? Ya Bu, jelas. Terima kasih Bu. Oke, baik. Terima kasih. Fazil, silakan, Fazil.
Bu, boleh minta tolong share yang plugin SketchUp buat Lumion itu nggak, Bu? Bentar, tapi saya cari dulu ya di ini ya, karena ini udah keinstall di sini. Nanti saya coba cek dulu ya. Ya, Bu, terima Ntar kasih. dulu, soalnya plugin itu saya nggak tahu kompatibel di semua. Nggak tahu Fazil pakai yang Lumion berapa? Saya belum download sih, Bu. Nah kan, itu aja belum ketahuan. Karena kalau di Lumion 8, itu di Lumion 8 ya, seingat saya belum bisa live sync di Lumion 8. Kalau yang lebih 9 ke sana, maksudnya 9 lebih atas, itu bisa. Jadi dicek dulu kamu pakai Lumionnya Lumion berapa. Karena Lumion 5 seingat saya belum bisa live sync itu dulu. Maksudnya kalau kamu di laptopmu kuatnya misalnya Lumion 5, ya itu nggak akan bisa live sync. Berarti mau nggak mau kamu pakainya adalah yang import tadi, yang manual. Tergantung Fazil install yang berapa. Kalau Lumion 12 bisa, Bu, yang di atas itu. Bisa harusnya. Bisa. Oh, oke, Bu. Bisa harusnya. Tapi kalau di bawah itu nggak bisa. Jadi makanya saya nanya dulu kamu pakai Lumion berapa. Takutnya nggak bisa live sync. Oke? Oke, Bu. Oke. Sip. Jadi itu ya untuk yang live sync itu ya. Jadi saya coba cek dulu ya. Bisa harusnya. Ada. Oke? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Cukup? Cukup? Oh boleh. Silakan Siti Tiska. Gimana Ibu Siti? izin bertanya. Untuk di SKP-nya tuh udah harus ada pohonnya atau bisa nambahin di Lumionnya nanti? Enggak, jangan. Kalau saran saya kalian nambahkan di Lumion aja. Bentar. Tergantung kebutuhan sih sebenarnya. Karena kalian desainernya ya. Saya nggak tahu di tapak kalian itu dia ada gini. Satu pertimbangan pertimbangan kalau dari saya ya. Kalian buat 3D-nya spotted seperti yang sebelumnya saya arahkan di story sebelumnya, atau kalian buat 3D-nya kawasan? Spot, Bu. Oh, spot. Oke. Nah, itu dulu. Saya harus nanya dulu itu. Berarti spot ya. Kalau gitu kalau spot, saran saya pakai pohonnya yang di Lumion saja. Karena lebih realistik. Oke, Kalau makasih, pohonnya Bu. ya. Oke ya, pakai yang di itu ya. Kalau spot. Tapi kalau saya balik lagi ke spek laptopnya sih, saya yang dipikirin itu. Laptop kalian itu kalau misalnya pakai, ya maksudnya itu di Lumion, karena semakin banyak komponen yang digunakan di Lumion ya, rendernya makin berat. Nah, laptop kaliannya kuat apa enggak? Itu sih yang saya nanyain. Kalau misalnya speknya tinggi, ya silakan eksekusi. Tapi kalau dirasa berat, jangan. Jadi itu kembali ke efektivitas kalian kerja cerdasnya itu seperti apa. Bukan perkara kerja kerja kerasnya, tapi kerja cerdasnya itu gimana. Oke ya, Siti ya. Tapi kalau spotted, kalian berarti cuman buat spot kan? Berarti Siti kemarin. Nah, berarti ambil di Lumion aja pokoknya. Lebih bagus, lebih oke, lebih realistik. Oke, makasih, Bu. Oke. Sama. Ada lagi pertanyaan? Boleh loh, kalau belum jelas ditanyakan. Oke, aman? Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan kalau begitu ya untuk praktikum pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk berarti total dengan saya 27 mahasiswa ya, benar sesuai absen. 27 mahasiswa yang sudah standby ya, yang sudah standby di sini ya, sudah standby. Saya ucapkan terima kasih, artinya kalian menghargai saya gitu ya. Ini bukan perkara kenapa saya seperti tadi gitu ya, jarang-jarang, tapi saya mau ngecek karena tadi berubah apa namanya berkurangnya signifikan sekali. Yang izin ke saya cuma 3 sejauh ini. Ukti sakit, Ocha mengantarkan mau mengantarkan Ukti, kemudian tadi Najwa mengantarkan menemani Ocha. Itu saya nggak masalah kalau seperti itu. Karena apa? Bentuk ini attitude ya. Dengan kalian menyampaikan izin, Ibu saya mohon izin saya ingin mengantar kawan, saya nggak mungkin ngelarang.
Ya, karena menurut saya itu kemanusiaan gitu ya, maksudnya itu toleransi dari saya. Yang tidak saya toleransi adalah attitude kalian tidak menghargai saya sebagai dosen pengampu di kelas. Ibaratnya gini, kalian punya guru toh, SMP, SMA itu kalian punya guru. Yang saya tanya, kalian mau ke toilet itu izin apa enggak? Kalau nggak izin, attitude kalian kayak gimana? Ini live dari Zoom, padahal sudah jelas ini kelas saya. Iya kan? Jadi yang live dari Zoom tidak izin ke saya, atau Bu, saya ada kendala sinyal atau apa, lapor setidaknya. Ini ketika saya sudah dalam kondisi seperti tadi, ketahuan oleh saya orangnya berkurang signifikan, baru ribut mau masuk Zoom. Makanya kenapa masuk Zoom saya harus accepted dari saya. Kalau nggak accept ya nggak akan bisa kalian masuk Zoom saya. Karena menurut saya, siapa yang mau kelas saya yang butuh ilmu. Saya nggak akan rugi menyampaikan ilmu. Dan saya hanya akan menyampaikan ke ilmu ke orang yang butuh ilmu saya. Kalau kalian tidak merasa butuh, silahkan keluar dari kelas saya. Sesederhana itu. Ya, oke ya. Jangan sampai ketahuan lagi atau terulang lagi di kedepannya. Kalau sampai ketahuan, saya lakukan absen ulang lagi. Seperti tadi. Ya, ini masalah disiplin. Nggak adil sama kalian yang udah hadir sampai akhir. Ya, oke ya. Terima kasih rekan-rekan semua. Saya tutup kalau begitu untuk perkuliahan atau praktikum pagi hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Waalaikumsalam Siang. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih kembali. Bu. Sampai jumpa lagi. Nanti rekamannya saya share ya. Saya izin akhiri ya Zoom-nya ya.